Oke. Nah, sekarang kita nyari ini si key dot control volume dulu per m dot. Menggunakan kayak yang udah kita pelajari sebelumnya tentang control volume. Berarti sorry. Salah. Berarti kita udah bisa menyimpulkan bahwa rumusnya kayak nanti bisa search di buku atau bisa nurunin sendiri. Rumusnya nanti jadi seperti ini. M dot ditambah H2, ini dapat data dari table, ditambah sama V kuadrat 2 1 2. Nah, dari sini kan kita tadi yang data yang udah kita dikasih tahu adalah besar W-nya yang tadi. Besar W-nya itu dikasih tahu 540. Ini masih sama ya. Ini kita nyari key dot control volume per m dot. Terus H2-nya kita udah dapatkan data-datanya. Kayak misal dari T2-nya berapa, V2-nya berapa. Nah, terus ini juga kita dikasih tahu statusnya di T2. Jadi bisa lebih mudah. Berarti kita langsung nyari aja di saturated vapor. Yang ini juga dikasih tahu juga data-datanya P1 T1 meskipun statusnya nggak dikasih tahu. Berarti kalau misal dari table, nah sekarang kita beralih ke table-nya. Nah, jadi kalau misalnya table-nya, kalau dari saya sendiri makanya yang ini table Moran. Terus tadi gimana sih kalau misalnya kita nebak-nebak? Kayak misalnya tadi kan yang di kondisi 1 kan kita nggak dikasih tahu kan, kayak ini berapa ya? Ini di saturated water, di superheated atau gimana? Biasanya sih kalau misalnya yang 400 Celcius sama tekanan 30 bar berarti kan tuh lagi panas banget kan. Bisa aja kita cari di superheated vapor. Berarti kan tadi kalau dikasih tahu di soal itu pressure-nya 30 bar sama suhunya tuh 400 derajat Celcius. Kita cari aja nih. Berarti di sini yang 30 bar. Nah, berarti kita dapat nih 30 bar. Berarti kita tandain dulu yang ini. Kita fokusnya ke kotak yang ini dulu. Terus kita lanjutin cari di T-nya 400. Yaudah deh, berarti kan kita dapat besar dari H1-nya. Tadi table H1 tuh di kolom ketiga. Berarti H1 besarnya 3230,9. Terus kita lanjut lagi untuk cari yang tadi yang saturated vapor. Berarti langsung aja kita cari yang tulisannya saturated vapor. Nah, saturated vapor. Nah, di sini juga ada nih. Tadi dikasih tahu dengan suhunya itu besarnya. Oh iya, untuk tadi yang ini kita nggak bisa karena nggak ada saturated vapor, tapi di sini ada liquid vapor. Berarti ntar kita gunain rumus yang itu, yang di awal-awal, yang kayak misalnya kalau misalnya yang diketahui besar saturated vapornya berapa, maka ntar dikali sama besar suhunya. Nanti kita dapat saturated liquidnya. Kayak gitu. Yang di awal-awal yang tentang quality itu. Berarti di kasus ini kan kita harus nyari apa? Kita harus nyari besar saturated vapornya. Nanti besar saturated vapornya kita kali sama suhu kita. Maka nanti kita dapat apa? Kita dapat besar H di 2-nya. Berarti tadi di saturated vapornya itu berarti saturated vapor ke bawah pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, dapat ya kita di sini ya. Berarti nanti kita dapat besarnya si Hg-nya ini besarnya 2676,1. Oke, berarti udah dapat H1 H2. Langsung deh kita selesaikan masalahnya yang ada di soal. Berarti tadi besar H2-nya 2676,1 dikurang sama besar yang tadi yang dari tabel A4 30,9. Sebenarnya baiknya ditulis satuannya. Jadi misalnya kita ada yang miss, jadi tahu oh ternyata missnya di sini nih, masih ada yang belum. Biasanya kan tiba-tiba misalnya hasilnya 300 jadinya 300.000. Itu biasanya ada yang masih salah di dalam
konversinya. H2 dapat ditambah V2. Berarti kan V2 tadi kan velocity udah dikasih tahu kan. Kalau di soal itu tadi V2-nya itu besarnya 100 meter per second, V1-nya 160. Berarti 100 kuadrat dikurang 160 kuadrat dibagi 2. Nah, karena ini udah sama, ya udah tinggal kita selesain aja. Dibagi pakai kalkulator biasa. 140 tambah 2676,1 dikurang 30,9 ditambah 100 itu ditambah 100 kuadrat dikurang 160 kuadrat dibagi 2. Nah, oke, dari perhitungan tadi kita dapat nih besaran nilainya min 22,6 kilojoule per kilogram. Udah dapat besaran Q dot control volume per M dot-nya. Berarti hasil yang ini tinggal kita substitusi ke yang ini. Berarti rumus yang ini kita selesain lagi ya. Yang naik nih ke atas. Berarti entropi kontrol volume per M dot sama dengan min Q CF. Langsung masukin angka aja kali ya. Min Q CF nya dikasih tahu 22,6. Min 22,6. Min 22,6 kilojoule per kilogram dibagi sama tadi TB nya 350 Kelvin. 350 ditambah sama S2S1. Nah, S2S1 ini kita dapat dari mana? Nanti kan tadi kan kalau di table tuh ada tuh. Nah, kita balik lagi ke table. Jadi kita cari dulu nih yang S. Nah, dikasih tau kan nih. Berarti kita pakainya yang saturated vapor kan, karena dikasih tau state-nya di saturated vapor. Berarti untuk yang S2-nya kita dapat 7,3549. Terus berarti tadi satu lagi kita dapat di table A4. Nah, A4. Ini dia. A4 nih. Yang ini nih. Berarti di kolom terakhir kan. Berarti tadi di 30 bar 400 dapat 6,9212. Oh ya, terus nanti yang untuk table A2 kalian jangan sampai lupa ya. Kalau misalnya tadi dapat yang di state saturated vapor, berarti kalian pakainya yang vapor. Jangan sampai pakai yang lain. Ini kan ada yang liquid, ada yang vapor. Jangan sampai pakainya yang liquid, nanti hasilnya beda soalnya. Lanjut lagi ke soal, kita balik lagi. Berarti tadi dapat besar S2-nya 7,3549 dikurang 6,9212. Desain pakai kalkulator, nanti dapat deh besar entropi per M dot-nya itu sama dengan 0,498 kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, jadi sebenarnya ada trik, bukan trik sih, kayak sebenarnya nggak boleh terus dipakai, tapi biasanya dan sangat tidak memungkinkan ketika hasil entropi kalian itu minus, ini pasti positif. Nah, jadi ketika nanti kalian misalnya sedang mengerjakan atau misalnya sedang analisis suatu sistem dan tiba-tiba hasil entropinya itu negatif, berarti ada kesalahan perhitungan atau kesalahan konversi yang kalian lakukan. Berarti nanti tinggal dicari-cari aja, wah kira-kira salahnya di mana ya. Jadi makanya lebih baik sebenarnya ini sebenarnya nggak baik nih kalau misalnya nggak dikasih lambang-lambangnya. Mendingan dikasih kilojoule per kilogram, nanti dikonversi kali berapanya, misalnya jadi meter kuadrat per second kuadrat, kayak gitu. Oke, jadi ini untuk soal nomor 1-nya. Kita bahas lagi soal selanjutnya.